Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Putri Mukhtar, pemateri pertama dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok kami, yaitu dengan judul Bagaimana Mengintegrasikan Iman, Islam, dan Ihsan untuk Membentuk Insan Kamil. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah kepercayaan atau keyakinan. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau beramal. Yang kedua yaitu Islam. Islam adalah pelaksanaan atau pembuktian keyakinan. Islam secara bahasa artinya berserah diri dan damai. Yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan adalah etika dalam keyakinan dan pengalamannya. Menurut istilah, ihsan adalah berbakti atau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar kesadaran dan keikhlasan. Perbedaan iman, Islam, dan ihsan. Perbedaan iman, Islam, dan ihsan antara iman, Islam, dan ihsan di samping saling berhubungan juga terdapat perbedaan yang merupakan ciri di antara ketiganya. Iman lebih menekankan pada segi keyakinan dalam hati. Islam adalah sikap aktif atau untuk berbuat amal. Ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam yang sekaligus merupakan cerminan dari kadar iman dan Islam itu sendiri. Muhyiddin Ibnu Abdullah, abad ke-13 Masehi, adalah orang pertama yang mengemukakan istilah insan kamil. Kemudian, Syekh Fadlullah menyebut insan kamil sebagai proses tanazul, turun terakhir Tuhan. Maksudnya, sebagaimana pandangan Ibnu Arabi, untuk dapat kembali kepada Tuhan, maka seseorang harus mencapai martabat insan kamil. Selanjutnya, apa itu insan kamil? Insan kamil berasal dari kata al-insan yang berarti manusia dan al-kamil yang berarti sempurna. Jadi dapat kita simpulkan bahwa insan kamil berarti manusia yang sempurna. Dalam membentuk insan kamil, kita harus mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan. Karena ketiga hal tersebut merupakan syarat utama bagi seseorang untuk menjadi insan kamil. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa hubungan Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Sebelum kita mengetahui apa hubungan ketiganya, perlu kita ketahui apa itu insan kamil. Nah, insan kamil merupakan manusia sempurna tanpa cacat dan memanfaatkan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam, iman, dan ihsan merupakan tiga tingkatan seorang hamba dalam mengabdi dan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi hamba itu sibuk melakukan amal ibadah zohiriyah hisiyah, maka hamba tersebut berada dalam tingkat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat 49 yang artinya, orang-orang Badui Arab berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, kami tidak percaya, tetapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman belum masuk ke dalam bisa. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pembagian insan kamil. Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat pemula atau al-badiyah. Yang kedua, tingkat menengah atau al-tawasud. Yang ketiga, tingkat terakhir atau al-hitam. Saat ini, kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah syariah, akidah, serta akhlak. Pada dasarnya, ketiga aspek yang terkenal di kalangan masyarakat ini telah tercangkup dan memiliki hubungan dalam Islam, iman, dan ihsan. Hubungan ketiganya dapat diperhatikan dalam tabel berikut. Yang pertama, unsur Islam, ilmunya syariah, objek kajiannya itu 5 rukun Islam. Kedua, unsurnya iman, ilmu akidah, objek kajian 6 rukun imam. Yang ketiga, unsur ihsan, ilmu akhlak, objek kajian bagusnya akhlak sebagai buah dari keimanan dan peribadatan. Unsur pencapai derajat insan kamil. Mengenali unsur untuk mencapai derajat insan kamil diantaranya 1.
jasad. 2. Hati nurani. 3. Roh. 4. Sir atau rasa. Untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat untuk mencapai tangga nafsu mutamainah. Hal ini dapat dilihat pada Quran Surah Al-Fajr 89 ayat 27 sampai 30. Metode mencapai insan kamil secara konkret. 1. Memulai sholat jika Tuhan yang akan disembah sudah benar-benar ada di dalam hati. 2. Berniat sholat karena Allah. 3. Selalu menjalankan sholat dan keadaan hati yang hanya mengingat Allah. Dan keempat, sholat yang telah didirikannya itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Baiklah, kesimpulan dari berbagai pembahasan di atas kami simpulkan bahwa iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 rangkaian konsep agama Islam yang sesuai dengan dalil. Iman, Islam, dan ihsan saling berhubungan karena seseorang yang menganut Islam sebagai agama belumlah cukup tanpa dibarengi oleh iman, dan sebaliknya. Iman tidaklah berarti apa-apa jika tidak didasari oleh Islam. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga banyak manfaat yang dapat diambil untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita diberikan keimanan agar dapat terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.